Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwati fillah, saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita insyaallah pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir surah Al-Ma'arij yang pada beberapa pertemuan lalu sudah kita bahas sampai dengan ayat yang keempat. Sedikit mengulang sebelum kita memasuki ayat yang kelima. Surah Al-Ma'arij ini bercerita tentang orang-orang kafir yang meminta untuk didatangkan azab kepada mereka. Dan kemarin juga sudah kita bahas bahwa kejadian ini atau peristiwa ini bisa saja terjadi tidak hanya pada masa lalu tapi juga pada masa-masa sekarang ya. Kita misalnya beberapa waktu lalu melihat gitu, atau mungkin menonton videonya, atau mungkin mendengar kabarnya ada seorang perempuan yang dengan begitu mudahnya atau dengan begitu ringannya dia mengatakan nggak apa-apa kalau masuk neraka, nanti di neraka itu kita bisa ketemu dengan artis ini, dengan tokoh ini, nanti bisa bikin pertunjukan ini, pertunjukan itu. Naudzubillah, ya, seakan-akan neraka itu adalah sesuatu yang dia bisa bebas melakukan apa saja, ada kenikmatan di sana, padahal sesungguhnya tidak demikian ya. Maka ayat ini pun masih sangat relevan ya. Al-Ma'arij ini, sa'ala sa'ilun bi'adzabil waqi' lil kafirina laisa lahu dafi'. Ya, jadi bagi orang-orang yang ingkar itu laisa lahu dafi', tidak akan mungkin untuk tertolak. Baik, di ayat yang ke-5 Allah kemudian menyebutkan fasbir sabran jamila. Jadi fasbir, maka bersabarlah, sabran jamila, dengan kesabaran yang baik, kesabaran yang indah. Ayat ini kalau dalam konteks tentang cerita orang-orang kafir itu yang mengolok-olok Nabi, nantangi Nabi untuk minta didatangkan azab, maka ayat ini adalah untuk menguatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Rasulullah, kalau bahasa kita mungkin, teruslah untuk berdakwah, teruslah untuk mengajak kepada kebaikan, teruslah untuk tidak pernah merasa khawatir atau merasa malu atau merasa tidak enak dengan ejekan-ejekan orang kafir gitu. Tetaplah bersabar dengan kesabaran yang baik. Nah, maka ada sabran jamila ini ada juga Allah sebutkan ya. Misalnya saja di dalam surah Yusuf itu. Surah Yusuf itu cerita tentang Nabi Ya'qub alaihissalam yang waktu itu kehilangan Yusuf dan kemudian kehilangan adiknya Yusuf. Beliau mengatakan fasabrun jamil, maka bersabar itu adalah sesuatu yang baik ya. Qala bal sawalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu ayyatiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Nah, jadi Nabiullah Ya'qub alaihissalam ini punya sifat kesabaran yang baik. Di antara karakter dari sabrun jamil ini adalah dia hanya mengadukan permasalahannya, persoalan kehidupannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ini ada di ayat berikutnya ya. Sesungguhnya innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya kesusahanku, ashku, aku mengadukan, bathi wa huzni, kesusahanku, kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sabar itu ada yang menyebutkan tidak berarti dia tidak mengeluh gitu. Bisa jadi dia mengeluh, tapi mengeluhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadukan persoalan, permasalahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda mungkin ngapunten dengan orang-orang zaman sekarang yang dia punya persoalan kehidupan, punya masalah mungkin dalam rumah tangganya, mungkin dalam pekerjaannya, mungkin di mana saja, kemudian dia mengeluh kepada orang yang tidak tepat. Nah, maka ini bukan kesabaran yang baik. Maka sabrun jamil itu adalah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Allah Ya'qub alaihissalam dengan mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadukan bathi wa huzni, kesusahanku, kesedihanku, kegalauanku kalau kita sekarang mungkin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Rasulullah diminta oleh Allah untuk bersabar terhadap cemoohan ejekan orang-orang kafir agar uh, kalau bahasa kita mungkin biarkan saja. Nanti Allah kemudian menyebutkan dalam ayat berikutnya uh, apa tadi fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka yarawnahu ba'ida, melihat azab itu jauh, ya. Wa narahu qariba, dan kami melihatnya, memandangnya itu dekat. Jadi gampanglah nanti mereka akan dapat azab. Nah, tentang ini ada juga salah satu ayatnya dalam surat Al-Ahqaf, ya, di ayat yang terakhir. Ayatnya cukup terkenal, cukup masyhur. Allah menyebutkan fasbir kama sabar ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Fasbir, maka bersabarlah, kama sabar ulul azmi minar rusul, sebagaimana kesabaran para rasul ulul azmi. Wa la tasta'jil lahum, dan jangan isti'jal, mengharapkan segera, ya, mengharapkan segera mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la tasta'jil lahum ka'annahum yauma yarana ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar. Jadi tatkala mereka melihat siksa itu, siksa nanti di neraka, na'udzubillah, di akhirat mereka mendapatkan siksa, baru mereka melihat ka'annahum yauma yarawna ma yu'adun, pada hari mereka yauma yarawna ma yu'adun, mereka melihat hari yang dijanjikan, ya, janji mereka akan mendapatkan azab itu. Lam yalbathu illa sa'atan min nahar, mereka merasakan hidup itu seakan-akan sebentar saja di dunia. Kata Allah seperti sa'atan min nahar, sesaat di waktu siang hari. Itu gambaran tentang kehidupan dunia itu sebentar sekali dibandingkan dengan ketika mereka di akhirat. Ya, maka kata Allah, balah, sampaikan saja, yang penting disampaikan terus. Fal yuhlaku illal qaumul fasiqun, maka yang akan mendapatkan kebinasaan adalah orang-orang yang fasik. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga mengajak kepada kita agar tatkala kita berada pada jalan kebenaran, kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan sebagaimana Rasulullah dan juga para nabi-nabi yang lain berdakwah, mereka terus bersabar terus untuk mengajarkan atau mengajak orang kepada kebaikan. Termasuk tadi sabar ketika memandang orang-orang yang kafir itu. Oh, mereka mengejek. Oh, tunggu saja, kalau bahasa kita, nanti ada saatnya kamu akan mendapatkan azab dari Allah SWT. Mungkin sekarang, ya, mungkin ya, wallah alam, mungkin bisa jadi ngapunten, kita sekarang juga melihat ada orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan keburukan, kezaliman kepada saudaranya yang lain, mungkin di Timur Tengah sana, atau mungkin di belahan bumi yang lain, di mana orang-orang Muslim tertindas, diintimidasi, terusir dari negaranya, bahkan ada yang dibunuh, naudzubillah. Kita kadang gemes gitu. Ya Allah, semoga segera ditimpakan azab atas orang-orang yang zalim itu, atau mungkin di sekitar kita dimanapun lah gitu intinya. Nah, kadang kita mungkin seperti itu, ya, memohon agar segera ditimpakan kezaliman, balasan dari Allah atas kezaliman mereka. Tapi bisa jadi ayat ini juga menjadi panduan bagi kita. Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul la tasta'jil lahum, fasbir sabran jamila, bersabar dengan kesabaran yang baik. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, tunggu saja, nanti akan datang masanya mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, termasuk tadi juga sudah sedikit saya singgung, ya, kesabaran yang di sini tentunya tidak hanya kesabaran sebagaimana kesabaran Rasulullah, sabar dalam berdakwah, sabar dalam mengajak orang kepada kebaikan. Tapi kalau mau diperluas lagi bahwa sabron jamila ini juga adalah kesabaran kita dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Ya, mungkin kita di dunia itu punya masalah, punya persoalan kehidupan, mungkin di rumah tangga kita, mungkin di kerjaan kita, mungkin dalam aktivitas kita mencari nafkah dan sebagainya, atau mungkin dengan tetangga kita, dengan anak buah kita, dengan atasan kita, dengan rekan kerja, dengan macam-macam semua. Maka Allah intinya sabar saja. Fasbir sabran jamila. Kita suami misalnya, para suami yang bekerja mencari nafkah gitu, atau mungkin para istri yang di rumah mungkin sibuk dengan aktivitas rumah, dengan aktivitas ya di rumah mungkin apa saja gitu, ya bersabarlah,
menghadapi anak, menghadapi orang tua, menghadapi mertua, bersabar dengan kesabaran yang baik. Fasbir sabran jamila. Ada satu ibrah yang mungkin pernah disampaikan oleh beberapa ustadz kita, para ulama kita gitu. Kalau dipikir itu kadang tuh ada baiknya juga, ada untungnya juga. Bahwa kemarin sudah kita bahas nih, kita itu diberikan usia oleh Allah antara 60 sampai 70 tahun. Kata Rasulullah kan a'mar ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Berarti kalau bahasa kita ini, kita itu diminta bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya paling lama ya segitulah seumur kita itu 60 tahun 70 tahun. Sabar untuk terus istiqomah dalam kebaikan, sabar untuk istiqomah dalam mengajak orang kepada kebaikan, sabar untuk terus istiqomah dalam ibadah, sabar dalam menerima musibah, sabar dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan, persoalan dan sebagainya. Sabar-sabar kita itu lama-lamanya itu ya seumur kita hidup 60-70 tahun. Tapi coba bayangkan kalau andai kata saja misalnya kita hidup di masa Nabiullah Nuh alaihissalam yang usianya sampai ribuan tahun. Dakwahnya saja kata Allah dalam Al-Quran alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kecuali 50, berarti maksudnya adalah 950 tahun. Kalau kita mungkin bersabar ya tadi lama-lamanya tuh ya 60 tahun 70 tahun. Bayangkan kalau harus bersabar sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam yang sampai ratusan ribuan tahun, 950 tahun bersabar gitu. Maka kalau tadi kita dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, ya Allah sebentar saja kita disuruh istiqomah, disuruh sabar 60 tahun 70 tahun. Coba kalau umat terdahulu sampai ribuan tahun suruh bersabar, suruh istiqomah gitu, ratusan tahun paling tidak kan gitu. Maka dijaga tetap ya memang kadang perlu pengingat pribadi, mengingat diingatkan oleh saudara-saudara kita yang lain gitu tentang kesabaran ini gitu. Maka ingat salah satunya dengan ayat ini, fasbir sabran jamila. Nanti akan kita bahas juga ada kaitannya dengan ayat tentang salat ya, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Taib. Kemudian ayat berikutnya tadi innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu melihat azab itu ba'ida, seakan-akan jauh. Wa narahu qariba, dan kami melihatnya dekat. Ada yang memaknai sesuatu yang jauh itu dianggap mustahil, dianggap tidak mungkin terjadi. Sementara sesuatu yang dekat itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Maka ada yang memaknai ayat ini, mereka itu menganggap azab itu sebagai sesuatu yang mustahil terjadi karena qarib, jauh gitu. Ba'id ya, innahum yarawnahu ba'ida. Tapi menurut kami qarib, kata Allah, menurut Allah Subhanahu wa taala adalah qarib, dekat, pasti terjadi gitu. Nah, ini ada yang memaknai begini, kenapa mereka memandang azab itu sebagai sesuatu yang ba'id, sesuatu yang jauh, yang tidak mungkin terjadi? Karena mereka merasa memiliki dunia. Mereka punya harta, mereka punya kedudukan, mereka punya macam-macam lah gitu. Sehingga kemudian seakan-akan enggak akan kita kena azab gitu. Maka ada juga yang memaknai hal ini ya, saya mungkin untuk pengingat kita semua tentang kematian. Kadang ada orang yang karena dia merasa punya jabatan yang tinggi gitu, punya harta yang banyak, uang yang banyak, seakan-akan kematian itu jauh. Fisiknya sehat, saya uang banyak, kalaupun saya sakit beli obat apapun, makanan macam manapun saya bisa sembuh gitu. Apalagi orang hebat, kaya gitu, atau mungkin pejabat, pengawalnya di mana-mana, pasti aman, tidak akan mungkin datang kematian dalam waktu dekat gitu. Wa narahu yarawnahu ba'ida, mereka melihat seakan-akan jauh, padahal bisa jadi kematian itu dekat. Wa narahu qariba. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang berbahagia ini juga ini mengingatkan ayat ini untuk saya pribadi dan kita semua. Jangan sekali-kali menganggap kematian itu jauh. Jangan sekali-kali menganggap bahwa kita masih lama untuk hidup itu. Ya mungkin bisa jadi takdir kita masih
cukup lama mungkin, wallahu alam, mungkin ada yang diberikan jatah umurnya masih 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi sesungguhnya 10, 20, 30 tahun itu sebentar. Maka Allah betul mengatakan wa narahu qariba. Menurut perhitungan kami itu qarib, dekat, sebentar. Apalagi kemarin kita bahas fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Satu hari saja menurut Allah 50.000 tahun. Satu hari 50.000 tahun. Apalagi kalau cuman 10 tahun, 20 tahun, itu cuman berapa menit kalau hitungan Allah gitu. Dekat, sebentar. Atau enggak usah itu gitu. Kita pun merasa sebenarnya sebentar. Kalau kita masih ingat masa-masa kita sekolah dulu. Kita sekolah SD, sekolah SMP, SMA, atau mungkin kuliah, kayaknya baru beberapa tahun lalu. Ya, saya SD mungkin sudah berapa puluh tahun lalu, kuliah saja udah 20 tahun yang lalu gitu. Tapi kayaknya baru kemarin kuliah. Apalagi kalau ketemu dengan adik-adik mahasiswa gitu, ketemu reunian dengan anak teman-teman SMA, kayaknya SMA baru kemarin, padahal udah 20 tahun lebih. Maka 20-30 tahun itu sebentar. Jadi jangan merasa ajal kita itu masih lama. Maka perbanyak amal soleh, perbanyak persiapan. Ya, seperti kemarin yang kita bahas, Rasulullah bertanya, wa ma a'dadta laha, apa yang sudah kamu persiapan untuk kematian itu. Maka tersebut wa narahu qariba. Baik. Berikutnya pada ayat yang selanjutnya adalah ini cerita tentang kejadian di hari kiamat. Kejadian tentang azab Allah untuk orang-orang kafir itu. Yauma takunus samaa'u kal muhl wa takunul jibalu kal 'ihn. Pada hari di mana langit itu as-sama kal muhl. Ada yang memaknai al-muhl itu seperti minyak yang luntur gitu. Ada yang diterjemahkan itu kadang dengan perak yang meleleh gitu. Dibayangkan langit saja sampai meleleh. Ya, benda-benda langit itu berjatuhan. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Asy-syams dan al-qamar di surah Al-Qiyamah itu ya jumi'a, dijadikan satu. Yauma takunus sama'u kal muhl wa takunul jibalu kal 'ihn. Dan gunung-gunung itu dijadikan seperti al-'ihn. Ada yang memaknai dengan kapasnya, ada ihnil manfush di surah Al-Qari'ah itu ya. Jadi beterbangan. Ada yang memaknai itu gunung itu pada saat hari kiamat itu diangkat, dicabut ya. Wal jibala autada, itu jadikan pasak, tapi kemudian gunung itu dicabut ya. Di surah Al-Waqi'ah ya ada ya. Fakanat haba'an mumbassa. Nanti setelah dicabut hancur, haba'an mumbassa, seperti debu yang berterbangan. Ya, itu gambaran gunung. Kalau bahasa kita gitu, langit yang kelihatan begitu kokoh, gunung yang menurut kita kayaknya begitu kuat, begitu hebat, itu saja bisa hancur, bisa diterbangkan oleh Allah seperti debu, apalagi kita manusia. Maka Allah ingin mengingatkan dengan ayat ini, kayaknya manusia itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya, kecil sekali bagi Allah manusia itu. Ya, jadi jangan merasa hebat, jangan merasa sombong. Di hari kiamat itu kedahsyatan, ini contoh kedahsyatan. Mungkin di banyak ayat sudah dibahas nih, kita sudah sering familiar lah mendengar surah Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat itu, atau idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat, dan seterusnya. Atau al-waqi'ah idza waqa'atil waqi'ah laila khafidatu rafi idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa tadi, dan seterusnya. Itu kejadian tentang hari-hari di hari kiamat. Atau mungkin di surah juz 17 itu di juz 17 itu tentang peristiwa hari kiamat itu ya, tentang orang-orang yang bahkan orang yang lagi wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, orang yang sedang hamil saja itu keguguran gitu, goncangannya begitu keras. Dan Al-Qur'an macam-macam. Yang saya tidak bahas lebih panjang tentang peristiwa kiamat itu. Intinya Allah menjanjikan hal itu pasti akan terjadi, dan bagi Allah tadi wa narahu qariba, sudah dekat. Itu mungkin menurut
orang kafir, termasuk mungkin menurut kita masih jauh, masih lama. Tapi insya Allah kita kalau menjadi orang-orang yang beriman akan dihindarkan oleh Allah untuk bertemu dengan hari kiamat itu. Ya, baik, saya lanjutkan. Wa takunul jibalu kal ahn wa la yas'alu hamimun hamima, dan tidak akan bertanya, wala yas'alu hamimun hamima, seorang yang dekat dengan seorang yang lain. Ada yang memaknai hamimun hamima itu adalah hamim itu teman dekat. Ada yang bahkan memaknai, nanti di ayat berikutnya disebutkan, pasangan suami istri, mungkin orang tua dengan anaknya, mungkin dengan kawan-kawan dan sebagainya. Intinya orang yang dekat, bahkan di hari itu tidak akan bertegur sapa, wala yas'alu, tidak berkata-kata. Padahal di ayat berikutnya Allah menyebutkan yubassarunahum, padahal mereka yubassarunahum, tidak menggunakan kata yubsirunahum, mereka melihat, ya. Tapi dengan yubassarunahum, saling melihat gitu. Jadi saling melihat itu menunjukkan padahal saling melihat. Oh, saya tahu ini anak saya, oh itu istri saya, oh itu teman saya, oh itu guru saya, oh itu apa macam-macam. Tapi mereka la yas'alu hamimun hamima yubassarunahum. Betapa kengeriannya itu seperti itu. Ada diceritakan di surah Abasa nih, yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari di mana seorang itu yafirul mar'u, berlari, min akhi, dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibunya dan dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan juga dari pasangannya, istrinya, suaminya. Kalau bahasa gitu, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, masing-masing pada hari itu sibuk dengan urusannya masing-masing, ya. Jadi udah, kalau bahasa kita tuh wis rak kober ngurusi liyane, nggak peduli lagi dengan orang lain. Wong mikiri sendiri saja itu susah, apalagi mikir orang lain. Wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bibani. Yawaddul mujrimu, orang yang mujrim, yang pendosa, orang kafir itu berangan-angan, berkeinginan, law yaftadi, seandainya mereka bisa menebus, min azabi yaumi idzin, pada hari itu, azab pada hari itu, bibanihi, dengan anaknya. Bayangkan ini, kalau bahasa kita kira-kira ada yang memaknai gini, yawaddu itu berkeinginan saja, tapi ada yang memaknai yawaddu itu mereka mengungkapkan seandainya anak-anaknya itu bisa mereka gunakan untuk menebus dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita mungkin kira-kira mereka mengatakan, ya Allah, ini anak saya ini, biar anak saya aja yang diazab, jangan saya, gitu. Mereka ingin menebus diri mereka dengan anaknya. Coba, ma'asyarul muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di dunia kita melihat istri kita, anak kita sakit, itu kita merasa sakit gitu. Bahkan mungkin lihat anak kita sakit, mungkin ada kadang orang tua atau siapa gitu yang mengatakan, ya Allah, jangan anak saya yang sakit ya Allah, kalau bisa sakitnya pindahkan saja ke saya ya Allah, biar aja saya yang sakit, enggak apa-apa, yang penting jangan anak saya. Mungkin di dunia ada orang begitu, ada orang tua begitu, ya, rela menebus dirinya untuk kesehatan, keselamatan anaknya, rela memberikan apa saja demi kebaikan anaknya, istrinya, keluarganya, suaminya, orang tuanya, dan seterusnya. Rela memberikan apa saja. Tapi di akhirat sebaliknya, yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idzin bibani wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idzin bibani wa sahibatihi wa akhi. Bahkan ditebus dengan sahibahnya, pasangannya, istrinya, suaminya, wa akhihi, dan saudaranya. Ya. Bayangkan kalau di dunia tadi, ya, demi istrinya, demi anaknya, rela dia melakukan apa saja. Di akhirat, ya Allah, jangan saya yang diazab ya Allah, jangan saya. Ini anak saya tebus diri saya dengan anak saya tebus saya dengan istri saya tebus saya dengan saudara saya, dengan orang tua saya. Ya. Wa sahibatihi wa bani wa fasilatihi allati tuwi.
dan kerabatnya yang dulu melindunginya. Ini termasuk fasilah, itu ada yang menyebutkan juga bapak ibunya. Bayangkan dulu di dunia mereka begitu menyayangi, mencintai anaknya, istrinya, saudaranya, orang tuanya, kaum kerabatnya yang melindungi dia. Tapi di akhirat mereka bahkan mengatakan, ya Allah, ini mereka saja yang diazab. Lau yaftadi min azabi yaumi izin. Ya, andai kata mereka mampu menebus azab pada hari ini dengan istrinya, anaknya, orang tuanya, keluarganya. Bahkan waman fil ardi jami'an summa yunji. Dan dengan orang-orang yang di bumi keseluruhan, summa yunji, kemudian mereka berharap untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelakuan orang yang berdosa, pendosa, orang kafir, naudzubillah. Ya tentu kalau kita harapannya tidak demikian. Orang beriman, mudah-mudahan harapannya kita bisa mendapatkan kebahagiaan semuanya. Amin, insyaallah. Diri kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, kerabat kita, semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu harapan kita. Tapi orang kafir itu begitu, orang yang banyak pendosa begitu. Ayat lain, saya lupa, ada satu ayat, kalau tidak salah Allah menyebutkan innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir itu, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a, seandainya bagi mereka itu ma fil ardi jami'a, apa yang ada di muka bumi ini semuanya adalah untuk mereka. Liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah, mereka gunakan itu untuk menebus azab hari kiamat. Ma tuqbila minhum, sekali-kali tidak akan diterima dari mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi andai kata mereka punya emas, dunia lah, isinya dunia apa itu? Ya hartanya, jabatannya, kedudukannya, apapun dunia ini mereka miliki dan mereka nanti akan gunakan itu untuk menebus dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ma tuqbila minhum, akan diterima. Maka kalau kadang ya Allah membahas tentang ayat-ayat akhirat, peristiwa tentang di hari akhirat gitu, seakan-akan dunia itu nggak ada artinya. Seakan-akan nggak ada artinya. Ya biarlah orang-orang kafir itu mendapatkan dunia, biarlah para pendosa, orang-orang zalim itu mendapatkan dunia. Tapi wanarahu qariba, azab itu dekat dan mereka tidak akan mampu untuk menggunakan semua itu untuk menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Law yaftadi min azabi yaumi idzin bi wa ma fil ardi jami'an thumma yunji. Kenapa tidak bisa? Kalla innaha ladha. Sekali-kali mereka tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk menebusnya. Innaha ladha, sesungguhnya neraka itu ladha, apinya menyala-nyala, berkobar-kobar. Ada yang menyebutkan ladha itu di surah apa itu Al-Lail. Al-Lail itu ada narun talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Jadi narun talazza kalau di surah Al-Lail, api yang bergejolak, api yang menyala-nyala itu, bayangannya itu kita membayangkan kalau di dunia api memakan kayu bakar, dikasih kayu bakar jadi besar. Ada api kemudian dikasih busa, kasur jadi besar. Api dikasih bensin jadi besar. Nah, lava itu api memakan api. Gambarannya kira-kira begitu. Jadi kalau api makan benda saja, nanti dia jadi tambah besar. Itu ya, api misalnya tadi makan kayu, makan kasur, makan bensin gitu, makan apa, dia jadi besar. Nah, ini api memakan api, tentunya jadi lebih besar lagi. Dan itulah gambaran tentang lava. Narun talazza kalla innaha ladha. Maka Allah kemudian menggambarkan nazza'atan lisyawa, yang mengelupaskan kulit-kulit kepala. Ya Allah, nazza'atan lisyawa. Maka ya Allah sedih gitu kadang kalau ada orang yang nantangin neraka gitu. Atau kadang ada orang yang berpikir, makanya sering mungkin disampaikan ya, jangan sampai terbesit sekalipun di pikiran kita, saya sih enggak apa-apa masuk neraka, yang penting masuk neraka sebentar aja, nanti kan ujung-ujungnya masuk surga juga gitu. Enggak apa-apa masuk neraka walaupun sebentar ya Allah.
Kalau bisa jangan sampai terbesit sedikit pun di dalam benak kita pikiran gak apa-apa masuk neraka walaupun sebentar. Tapi yang harusnya ada senantiasa di dalam pikiran kita adalah bagaimana agar kita bisa masuk surga langsung tanpa mampir dulu ke neraka. Harusnya itu yang ada dalam benak kita. Karena apa? Kalau orang berpikir, ya Allah gak apa-apa lah saya di neraka dulu sebentar juga gak apa-apa, khawatirnya kemudian jadi meremehkan maksiat. Maksiat kecil ini gak apa-apa, kalaupun masuk neraka nanti kan cuma sebentar, nanti kan keluar lagi, ujung-ujungnya juga kan kalau orang beriman masuk surga. Ya Allah, jangan diremehkan neraka itu. Betapa banyak ayat hadis Nabi SAW yang bercerita tentang azab neraka, termasuk ayat ini, innaha nazza'atan lisyawat. Kemudian lanjutannya Allah menyebutkan tad'u man adbara wa tawalla. Tad'u yang memanggil, man adbara bagi orang yang membelakangi, wa tawalla dan berpaling. Jadi ada yang menyebutkan neraka itu memanggil nama. Neraka itu bisa bicara. Ada ayat di surah Qaf kalau enggak salah. Apa itu? Yauma naqulu li jahannam, pada hari di mana kami bertanya kepada neraka jahannam, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Ya. Hal taqulu min mazid, apakah masih ada tambahan? Ya. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Surah napa niku Qaf kalau nggak salah ini. Mohon diluruskan, ngapunten kalau keliru nanti. Ya, surat Qaf ayat ke-30. Wa taqulu hal mim mazid, dan neraka jahanam hal mim mazid mengatakan masih ada tambahan. Jadi neraka ditanya di hari kiamat itu, di hari akhir itu, halim talati, sudah penuh? Enggak, masih longgar ini kalau bahasa kita kira-kira. Hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Masih muat ini. Jadi neraka berdasar ayat ini ada yang menyebutkan tad'u, memanggil. Wahai fulan bin fulan, sini kamu masuk ke dalamku. Wahai fulan bin fulan, wahai si ah bin ah. Ya Allah, na'udzubillah, jangan sampai nama kita disebut. Jangan sampai nama kita dipanggil oleh neraka jahanam, na'udzubillah. Ya Allah. Tad'u man adbara wa tawalla, memanggil orang yang adbara wa tawalla, yang membelakangi dan berpaling. Ada yang menyebutkan adbara itu adalah orang yang sama sekali tidak mau mendengarkan hidayah, tidak mau tahu tentang Islam. Ya, ada cerita orang-orang kafir Quraisy itu pada masa itu, mereka mengatakan la tasma'u li hadzal qur'ani wal ghawfi. La tasma'u li hadzal Qur'an. Sekali-kali jangan kalian mendengarkan Quran ini. Jadi dengerin ajaran Quran aja enggak mau. Itu orang yang adbaro. Wa tawalla, berpaling, dia sudah dengar. Oh, begitu ternyata gitu. Tapi dia berpaling. Enggak mau mengamalkan, enggak mau melaksanakan ajaran Quran. Ya mungkin kalau sekarang kita jangan sampai jadi orang yang adbaro wa tawalla. Orang yang membelakangi, dengar saja enggak mau. Itu di sana ada kajian, ada majelis taklim. Ayo berangkat ke sana yuk. Ayo datang kajian rutin, ayo datang rutin taklim dan sebagainya gitu. Enggak lah. Sungkan, malas, sibuk, capek. Ini khawatir kita tergolong adbaro. Dengar saja enggak mau. Atau fatawalla, sudah dikasih tahu, sudah dinasihati, sudah diberitahu begini, tapi watawalla, dia berpaling, tidak mau melaksanakan, tidak mau mengamalkan. Ini dua-duanya tercela. Adbaro watawalla. Taib, Fatullah rahmakumullah, mungkin sementara itu dulu nggih, sampai ayat tad'u man adbaro watawalla. Oh, satu lagi. Ya, wa jama'a fa'au'a, dan orang-orang yang mengumpulkan, fa'au'a, dan kemudian dia menyimpannya. Maksudnya adalah orang-orang yang neraka itu memanggil, ya tadi tad'u, memanggil satu orang yang adbaro, yang kedua watawalla, yang kemudian yang ketiga wa jama'a,
fa'au'a. Maksudnya mengumpulkan ini adalah mengumpulkan harta. Fa'au'a menyimpannya, mereka enggan untuk membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada disebutkan tadi, sudah sedikit saya singgung tentang narahu qariba innahum yarunahu ba'ida wa narahu qariba, tentang orang-orang kafir yang merasa azab itu masih jauh, ajal itu juga masih jauh, kematian masih jauh, karena mereka punya harta, punya kedudukan, punya dunia yang dianggap mampu untuk membentengi dia dari itu semua. Nah, tentang wajah fa'au'a, mengumpulkan harta dan juga kemudian menyimpannya, ini ada disebutkan dalam surah Al-Humazah kalau nggak salah ya, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah, yaitu orang-orang yang jama'a malan, mengumpulkan malan harta, wa 'addadahu, dan terus menghitung-hitungnya. Oh, hartaku sekian-sekian, oh bisnis ini begini-begini, pikirannya hitungan dunia terus, harta terus gitu. Yahsabu annama lahu akhladah, yahsabu, mereka mengira, mereka meyakini, annama lahu, sesungguhnya harta mereka, akhladahu, akan mengekalkan mereka. Oh, kalau punya harta tuh beres, tenang, sakit tinggal berobat, sembuh kita. Ya, kurang apa, kurang enak makan, gampang, harta banyak, ya Allah. Padahal kemarin ada banyak video beredar atau kabar beredar ya, ada orang kaya raya, hartanya banyak, perusahaannya besar, sudah sepuh, ternyata divonis kena COVID, kena corona. Dia harus diisolasi secara mandiri. Hartanya yang banyak tidak bisa menemaninya, sampai kemudian datang ajalnya. Hartanya yang banyak ternyata tidak bisa membuat dia kekal. Udah banyak pelajaran. Yahsabu annama lahu akhladah, mereka mengira hartanya bisa mengekalkannya. Bohong itu semua, nggak bisa. Sekaya apapun orang kaya mati, setinggi apapun jabatannya pejabat mati, ya, sekuat apapun orang gitu, olahragawan gitu, kuat, fisiknya sehat, bisa juga mati. Pasti kematian itu datang. Nah, ini orang-orang yang mengumpulkan harta, menyimpannya, menimbunnya, menganggap dia bisa kekal dengan hartanya, itu semua sesungguhnya tidak berguna bagi mereka ya. Mereka nanti naudzubillah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum masa itu terjadi, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang demikian ya, mengumpulkan harta kemudian menyimpannya, enggan membelanjakannya, naudzubillah. Tayyib, ikhwati fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga lanjutan tafsir Al-Ma'arij ini dari ayat 5 sampai ayat ke-18 ini